Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak kami, para peserta Masama Man1 Indragiri Hilir yang Bapak banggakan, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hilir. Mudah-mudahan melalui kesempatan, melalui peluang ini akan menjadikan anak-anak kami semua bersama-sama sebagai proses untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kemurahan dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, pada hari ini meskipun dunia termasuk di negeri kita dalam kondisi musibah COVID-19 ataupun Corona, tapi kita tetap laksanakan tahapan dan proses Masama secara virtual ataupun secara dalam jaringan atau daring. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan untuk menjadi yang terbaik. Kedua kalinya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kelak di yaumil mahsyar kita tergolong umat yang berada bersama barisannya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak, para peserta Masama Man1 Indragiri Hilir, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Muhammad Yusuf SPD, guru di Man1 Indragiri Hilir. Pada kesempatan hari ini dan sesi ini khususnya akan sedikit berbagi, sharing ataupun berbagi terkait materi ukhuwah wataniyah, yakni persaudaraan kebangsaan. Nah, sebelum kita membicarakan ataupun sharing materi lebih lanjut mengenai ukhuwah wataniyah atau semangat persaudaraan ini, mari terlebih dahulu kita tanamkan dalam diri kita secara ikhlas dengan komitmen yang tinggi bahwasanya anak-anak kami semua bergabung menjadi keluarga Man1 Indragiri Hilir adalah ingin menjadi mengupgrade diri, ingin terus menjadi yang terbaik dalam rangka untuk mewujudkan mimpi yang menjadi cita-cita bersama. Nah, untuk itu penting rasanya untuk mengawali materi pada hari ini kepada anak-anak kami untuk fokus, kemudian kiranya yang hal penting dapat diambil pelajaran untuk dapat dicatat. Baik anak-anak kami, para peserta Masama Man1 Indragiri Hilir yang Bapak banggakan, mengenai ukhuwah wataniyah, mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin barangkali baru kali ini apa itu ukhuwah wataniyah. Ukhuwah dalam ajaran Islam sama dengan persaudaraan, wataniyahnya kebangsaan. Ukhuwah wataniyah adalah semangat kebangsaan kita sebagai bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Pada materi sebelumnya mungkin anak-anak kami sudah menyimak apa itu ukhuwah Islamiyah. Pada sesi ini kita lanjutkan dengan ukhuwah wataniyah, yakni semangat persaudaraan kebangsaan. Kita harus tahu, kita harus sadar, kita terlahir di bumi Indonesia ini sebagai bangsa yang multikultural, bangsa yang berbeda-beda dalam hal suku, agama, budaya, kemudian mata pencarian sampailah kelas sosial. Lantas, apakah perbedaan itu menjadikan kita berpecah belah? Atau apakah perbedaan itu menjadikan kita sulit untuk bersatu? Dan Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih sepakat dengan konsensus yang sama. Kita masih setia dengan kebinekaan kita masih setia dengan Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Jadi sebagai pengantar kita harus sepakat, kita harus final, tidak ada perbedaan di antara kita. Yang ada adalah kita satu kesatuan yang saling menguatkan, satu kesatuan yang saling membutuhkan, dan satu kesatuan yang siap membawa merah putih. Membawa merah putih berkibar dengan gagahnya di hadapan dunia bahwa kita menjadi bangsa yang maju.
Anak-anak kami para peserta sama Mansatu Indragiri Hilir. Ukhuwah Wataniyah ataupun semangat kebangsaan ini adalah tindak lanjut dari sikap nasionalisme kita, cinta kita pada tanah air kita. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan kita antar sesama bangsa yang beragama Islam. Tapi ukhuwah Wataniyah adalah lebih luas, kita semangat kebersamaan kita, persaudaraan kita antara seluruh bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Kita penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada kisah menarik yang dapat kita ambil pelajaran tentang ukhuwah wataniyah atau sifat nasionalisme kebangsaan ini. Mungkin anak-anak kami ada yang sudah pernah tiba di Pekanbaru, tepatnya di Bandara Sultan Syarif Qasim II. Mungkin sudah ada yang pernah atau sudah ada yang pernah melihat secara di YouTube dan lain sebagainya. Sekilas terdengar Bandara Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II adalah salah satu tokoh nasional sekaligus pahlawan nasional dari Provinsi Riau. Ya, kalau waktu itu adalah provinsi. Beliau merupakan kesultanan dari Kerajaan Siak yang ke-12 yang pada saat itu memiliki tahta, memiliki harta, dan memiliki kekuasaan di wilayah Kesultanan Siak Indrapura. Nah, semenjak Indonesia mendeklarasikan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, Sultan Syarif Qasim II secara sukarela memberikan kekayaan pribadinya sejumlah 13 juta golden atau setara dengan 1.000 triliun rupiah. Nah, apa pelajaran yang ingin kita ambil dari kisah singkat itu? Jadi terkadang kita yang berbeda-beda, kita yang berpecah-pecah berbeda ini akan semakin kuat ketika kita bergabung dalam satu kesatuan yang lebih besar. Andai saja Kesultanan Siak pada saat itu Sultan Syarif Qasim II memperkuat ego sektoral, memperkuat egonya, tidak akan pernah Kesultanan Siak bergabung menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Apa dampaknya kalau kita tidak bersatu? Sudah jelas, sudah otomatis penjajah terutama Belanda akan mudah untuk memporak-porandakan bangsa Indonesia. Jadi apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasanya kita yang berbeda-beda akan semakin dikuatkan jika kita dalam satu kesatuan, yaitu dalam bingkai kebinekaan. Nah, anak-anak kami para peserta Mansatu Indragiri Hilir. Dari kisah itu, kita sebagai warga madrasah yang insya Allah nanti akan berproses dalam tahapan dan proses yang berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hilir ini, tidak menafikan juga kita adalah terlahir dari latar belakang yang berbeda. Kita terlahir dari latar belakang yang berbeda. Ada yang keluarga dari keluarga PNS, ada keluarga swasta, ada yang dari latar belakang keluarga petani, buruh, nelayan, dan lain sebagainya. Lantas apakah perbedaan itu akan menjadikan kita semakin berpecah belah? Tentunya tidak. Kita harus berkomitmen, berlapang dada untuk tidak memikirkan lagi perbedaan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi bersama. Anak-anak kami para peserta Mansatu Indragiri Hilir yang Bapak banggakan, ada beberapa langkah ataupun sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat ukhuwah wataniyah, sebagai upaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan ini meskipun kita dalam perbedaan. Yang pertama adalah kita harus dengan lapang dada untuk bisa menerima perbedaan. Artinya apa? Untuk hari ini kita tidak lagi memikirkan masalah latar belakang, tidak lagi memikirkan masalah kelas sosial, tidak lagi memikirkan dari mana kampung halamannya, tidak lagi memikirkan anak siapa dia, tidak lagi memikirkan apa latar belakang keluarganya. Tapi yang terpenting adalah kita memiliki sama-sama tujuan. Antara anak-anak kami, para peserta sama, antara satu dengan yang lain memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk belajar, dan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ukhuwah wataniyah. Hendaknya para pelajar, khususnya warga madrasah Mansatu Indragiri Hilir, harus menjadi pelopor persatuan, bukan sebaliknya menjadi orang yang mudah memantik perpecahan. Hari ini, sebagaimana kita maklumi bahwasanya era digitalisasi, di era milenial, semua serba digitalisasi, semua dengan mudah dapat diakses dan semua dengan mudah dapat disebar. Jadi pesan yang dapat sampaikan sebagai warga madrasah Mansatu Indragiri Hilir,
harus berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi. Jangan mudah untuk menyebarkan informasi-informasi yang hoax, apalagi itu yang menyinggung sara, suku, agama, dan ras, karena itu berpotensi memicu konflik. Dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan kita. Kemudian langkah yang ketiga yang dapat kita lakukan sebagai warga Mansatu Indragiri Hilir untuk memperkuat ukhuwah wataniyah adalah bergabung dengan bersama kegiatan kesiswaan yang tersedia di Mansatu Indragiri Hilir. Begitu banyak ekstrakurikuler yang tersedia di Mansatu Indragiri Hilir. Oleh sebab itu, silakan upgrade kemampuan, minat, bakat untuk bergabung bersama organisasi kesiswaan yang ada di Mansatu Indragiri Hilir. Terus apa hubungannya ketika bergabung dengan organisasi yang ada di Mansatu Indragiri Hilir dengan ukhuwah wataniyah? Nah, jelas melalui organisasi itu akan membiasakan, akan melatih anak-anak kami sekalian untuk bisa menerima, untuk dapat menerima perbedaan, untuk dapat berkolaborasi, untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh sebab itu, langkah yang ketiga ini penting untuk diambil sebagai wujud untuk memperkuat ukhuwah wataniyah. Adapun langkah yang keempat yang seharusnya dapat kita terapkan sebagai warga madrasah Mansatu Indragiri Hilir pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya adalah memperkuat rasa toleransi. Anak-anak kami para peserta Masama Mansatu Indragiri Hilir, toleransi ini sangat penting Bapak tekankan, karena kita yang terlahir sebagai bangsa yang berbeda akan mudah berpecah belah jika rasa toleransi tidak dimiliki dalam jiwa kita. Apatah lagi kita senantiasa menyinggung hal permasalahan perbedaan, sara, itu sangat memungkinkan terjadi konflik. Sejarah masa lalu sudah banyak memberikan pelajaran bagi kita, bagaimana konflik di Poso, konflik di Ambon, konflik di Aceh, dan lain sebagainya. Begitu banyak konflik-konflik yang muncul karena masalah rendahnya rasa toleransi, baik antar perbedaan umat beragama, antar umat seagama, maupun perbedaan antara suku dan ras dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai warga madrasah wajib hukumnya untuk memperkuat rasa toleransi. Agar apa? Agar ukhuwah wataniyah, agar persaudaraan kebangsaan ini semakin kuat dan semakin dikuatkan. Adapun langkah yang terakhir, adapun sikap yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk memperkuat ukhuwah wataniyah adalah dengan cara berkomitmen untuk konsisten mengikuti tata tertib madrasah. Artinya apa? Segala aturan yang dibuat sedemikian mungkin dalam madrasah adalah tata cara bagaimana seluruh warga madrasah untuk dapat mentaatinya dan pada akhirnya akan memperkuat persatuan kita sebagai bangsa. Tidak ada lagi perbedaan, tidak lagi kelas-kelas yang kita anggap berbeda. Kita berikan hak dan kewajiban yang sama. Anak-anak kami, para peserta Masama Mansatu Indragiri Hilir yang Bapak banggakan, terakhir langkah dan sikap kelima kita dalam rangka untuk memperkuat ukhuwah wataniyah adalah kita menjadi pelopor dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya apa? Kita adalah bagian terkecil dari bangsa ini. Kita adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga madrasah tentunya kita harus memiliki komitmen untuk memperkuat ukhuwah wataniyah, persaudaraan kita sebagai sebangsa dan setanah air. Melalui hal yang paling sederhana adalah kita ikut berpartisipasi dalam hal mentaati segala peraturan yang ada, termasuk yang paling sederhana adalah mentaati segala peraturan yang ada di madrasah. Peraturan yang ada di madrasah untuk dapat kita taati dan segala aturan yang ada di negara untuk dapat kita ikuti. Dengan demikian, maka ukhuwah wataniyah insyaallah akan mudah untuk kita perkuat dan konflik-konflik yang berpotensi memperpecah belah bangsa akan mudah untuk kita hindarkan. Mudah-mudahan melalui sharing singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan nantinya dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam segala proses pembelajaran selama bergabung menjadi warga madrasah Mansatu Indragiri Hilir. Terakhir, Bapak doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mari sama-sama kita berdoa semoga bangsa kita akan segera berakhir musibah COVID-19 ini sehingga proses pembelajaran dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Akhir kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.